Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini, aku mau bikin 3 variasi kastengel dengan 3 rasa yang berbeda. Ketiga kastengel ini memiliki tekstur yang renyah, garing, dan ngeprul. Dan rahasianya itu ada di penambahan keju. Mau pakai keju jenis apapun, kalau misalnya proses penambahannya salah, maka teksturnya nggak akan renyah dan garing. Tapi kalau dibuat dengan proses yang benar, teksturnya itu akan garing, renyahnya juga tahan lama, ngeprul, dan super enak. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan menyiapkan keju. Kali ini aku menggunakan 3 jenis keju yang berbeda. Pertama, 200 gram keju edam. Keju edam ini merupakan keju tua dengan rasa yang kuat dan khas, memiliki aroma yang tajam, dan teksturnya padat dan sedikit keras. Yang terpenting dalam proses pembuatan kastengel adalah pemarutan kejunya sendiri. Jadi kejunya harus kita parut secara halus. Caranya diparutnya mengambang ya, jangan terlalu ditekan. Jadi tekstur kejunya ini halus dan lembut. Nah, dengan tekstur keju yang halus seperti ini akan membuat kastengelnya cepat garing dan kering. Yang kedua adalah 100 gram keju cheddar. Keju cheddar sendiri sering banget dijumpai, teksturnya padat tapi nggak terlalu keras, rasanya cukup gurih dan kurang wangi, dan keju cheddar sendiri biasanya digunakan untuk topping. Sama halnya seperti keju edam, keju cheddar ini juga kita parut halus, caranya diparut secara mengambang. Hasil parutannya seperti ini, cukup halus dan lembut, dan ini yang membuat tekstur dari kastengelnya renyah dan kematangannya juga cepat. Kalau kita parutnya terlalu tebal, nanti bisa dipastikan kastengelnya akan susah matang, dan kalaupun matang, itu bagian dalamnya kurang renyah dan kurang garing. Dan yang ketiga, aku pakai 30 gram keju parmesan bubuk. Keju ini teksturnya sudah halus, aromanya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari keju edam. Rasanya khas, ada sedikit gurih dan ada sedikit rasa manisnya. Di sini keju parmesannya aku cuma pakai sedikit supaya rasanya nggak terlalu enak. Setelah diparut, sisihkan dulu ketiga kejunya dan lanjut kita akan membuat adonan kastengel. Siapkan wadah atau bawal yang bersih dan kering. Untuk lemaknya, aku mix antara butter dan margarin dengan perbandingan 1:1. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih ekonomis, sebaiknya gunakan full margarin, tapi kalau pengen lebih premium, gunakan full butter. Masukkan butter yang kondisinya dingin tapi nggak keras. Butter aku pakai dalam kondisi dingin untuk menjaga suhu dari adonan. Tambahkan margarin, margarinnya kita pakai suhu ruang aja. Kemudian campuran butter dan margarinnya tadi kita aduk dengan balon whisk sampai tercampur rata. Di sini pertama-tama memang pengadukannya agak susah, tapi lama-kelamaan nanti teksturnya akan lembut dan warnanya akan sedikit pucat. Di proses ini boleh banget diaduk dengan menggunakan mixer. Di mixernya cukup sebentar aja ya, maksimal 2 menitan, atau di mixer sampai cukup lembut dan warnanya pucat aja. Nah, kalau teksturnya udah benar, lembut, creamy, dan berwarna sedikit pucat, langkah selanjutnya tambahkan dengan 4 butir kuning telur. Kita tambahkan kuning telur secara bertahap satu persatu sambil diaduk dengan balon whisk. Nah, kalau kuning telur pertama sudah kita aduk sampai tercampur rata, kemudian tambahkan kuning telur berikutnya, aduk lagi sampai rata, dan tambahkan kuning telur berikutnya, begitu seterusnya sampai kuning telurnya habis. Di proses ini pengadukannya nggak perlu terlalu lama ya, asalkan telurnya udah tercampur rata, kita hentikan proses pengadukan. Langkah berikutnya, tambahkan 3 keju, dan di sini kejunya udah dipastikan sangat lembut dan halus ya untuk pemarutannya. Langsung aja kita masukkan semua kejunya. Di sini aku masukkan keju parmesan, keju cheddar, dan juga keju edam. Setelah semua kejunya masuk, selanjutnya kita aduk dengan balon whisk sampai tercampur rata. Pengadukannya nggak perlu terlalu lama ya. Nah, kalau udah cukup rata, tambahkan dengan 100 gram tepung maizena. Tepung maizenanya boleh banget kalau misalnya mau diayak terlebih dahulu supaya lebih gampang ya proses pengadukannya. Kemudian ini aku aduk kembali menggunakan balon whisk. Kita aduk sampai cukup tercampur rata aja, dan kalau udah cukup tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita bantu aduk dengan spatula untuk memastikan semua bahannya udah benar-benar rata. Nah, kalau udah cukup tercampur rata seperti ini, langkah selanjutnya kita tambahkan dengan 1100 gram tepung terigu protein rendah. Tepungnya boleh banget diayak dulu, tapi karena aku pakai tepung yang baru, jadi ini nggak perlu diayak. Tambahkan tepung secara bertahap, kemudian kita aduk dengan spatula sampai agak tercampur. Kalau udah agak tercampur seperti ini, kemudian kita tambahkan lagi tepung di tahap berikutnya. Aduk lagi sampai agak tercampur, begitu seterusnya sampai didapatkan konsistensi adonan yang pas. Konsistensi adonan tiap pembuatan pastinya akan berbeda-beda, dan jumlah tepung yang kita gunakan juga akan berbeda-beda ya teman-teman. Tepungnya ini sekitar 1000 sampai 1100 gram penggunaannya. Di proses pembuatan kastengel ini, tepat aku gunakan
menggunakan 1100 gram tepung terigu protein rendah dan tekstur dan konsistensinya benar-benar udah pas. Nah, kalau udah mulai susah nih diaduk pakai spatula, langsung aja kita aduk manual dengan tangan yang bersih. Pengadukannya sendiri nggak seperti menguleni donat atau roti ya, diaduk cukup sampai tercampur rata semua bahannya. Proses pengadukan dengan tangan ini sebaiknya kita lakukan di akhir-akhir aja supaya kondisi adonannya nggak terkena suhu panas dari tangan kita. Ciri-ciri konsistensi adonan yang pas yaitu saat kita ambil teksturnya itu lembut, halus, dan pas kita bentuk itu gampang banget. Satu resep ini hasilnya tuh banyak banget, jadi akan aku bagi menjadi 3 adonan. Dimana per masing-masing bagiannya beratnya kurang lebih 700-800 gram. Adonan yang pertama akan aku buat jadi kastengel original. Sebelumnya, siapkan alas plastik atau bisa juga pakai baking paper, dan kalau ada, teman-teman bisa juga menggunakan penggaris cookies supaya tebalnya rata. Padatkan adonan, kemudian letakkan di atas alas plastik, selanjutnya tutup dengan alas plastik. Gilas perlahan sampai ketebalannya rata. Kalau nggak ada penggaris cookies, dikira-kira aja supaya tebalnya rata. Untuk penggaris cookies yang aku pakai ini ketebalannya kira-kira 3 mm. Nah, setelah digilas, permukaannya jadi lebih halus dan rata. Kita buka plastik penutup di atasnya. Siapkan cetakan cookies, aku pakai cetakan berbentuk persegi panjang yang bergelombang. Celupkan cetakan ke dalam tepung terigu protein rendah supaya nggak terlalu lengket. Selanjutnya kita cetak perlahan di atas adonan. Kalau misalnya cetakannya susah diambil, kita ulangi lagi. Jangan lupa dicelup dulu di tepung terigu, kemudian kita cetak di atas adonan. Nah, kalau udah tercetak, kita keluarkan perlahan, kemudian sedikit dirapikan, baru kita susun di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Kita ulangi lagi caranya, setelah dicelup di tepung terigu, kemudian cetak di atas adonan. Kalau udah tercetak, kita keluarkan perlahan-lahan, kita rapikan dulu, baru kita susun di atas loyang. Lakukan cara yang sama sampai semua adonannya habis. Untuk bentuk cetakannya sendiri bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Untuk sisa adonan bisa kita kumpulkan kembali, kemudian kita padatkan kembali, dan setelah dipadatkan bisa kita gilas kembali. Adonannya ini gampang sekali dibentuk, teksturnya sangat empuk tapi nggak terlalu lembek. Nah, setelah digilas, hasilnya nggak terlalu beda jauh sama gilasan pertama ya teman-teman, tetap bagus. Dan kalau udah, ini bisa kita gunakan untuk mencetak adonan lagi. Setelah semua adonannya tercetak, selanjutnya kita akan oles dengan campuran kuning telur dan juga sedikit minyak goreng. Aduk campuran telur dan minyak goreng sampai rata. Oles perlahan-lahan, nggak perlu terlalu tebal. Yang terpenting, olesannya merata. Kastengel ini akan aku oles sebanyak 2 kali, jadi setelah olesan pertama agak kering, baru aku oles di olesan yang kedua. Dan untuk olesan keduanya, aku oles per baris dulu. Setelah baris pertama kita oles sebanyak 2 kali, bisa dilihat ya perbedaan warnanya, yang kita oles 2 kali lebih cerah. Dan dalam keadaan olesannya masih basah, langsung aja kita tambahkan topping keju cheddar parut. Keju cheddarnya kita parut agak tebal ya teman-teman karena untuk topping. Setelah baris pertama tambahkan topping, baru kita oles di baris kedua, kemudian ditambahkan topping, begitu seterusnya sampai semua adonannya kita tambahkan topping keju cheddar parut. Adonan kastengel yang pertama ini udah siap untuk kita panggang, tapi sebelumnya jangan lupa panaskan oven selama kurang lebih 5-10 menit supaya suhu dalam oven stabil. Matikan fungsi kipas, atur suhu di 130-140 derajat Celcius, pakainya api atas bawah, dan dipanggangnya selama kurang lebih 30-35 menit atau sampai bagian permukaannya berwarna kecoklatan. Untuk loyangnya sendiri, aku letakkan di rak paling bawah menggunakan loyang bawaan dari oven yang aku balik. Nah, kenapa sih loyang bawaan ovennya aku balik? Supaya dia posisinya itu pas ya teman-teman, nggak terlalu rendah juga nggak terlalu tinggi. Oh ya, di tengah-tengah pemanggangan, sesekali boleh banget diputar-putar loyangnya supaya kematangannya lebih merata. Setelah sekitar 35 menit dipanggang, bagian permukaannya atau kejunya udah tampak kecoklatan dan matang, langsung aja kita keluarkan dari oven. Nah, ini bisa dilihat bagian permukaannya itu tampak kecoklatan, matang, aromanya juga super wangi. Selanjutnya, untuk adonan yang kedua, aku bikin choco kastengel. Caranya sama, setelah adonan dipadatkan, kemudian digilas, dan dipastikan ketebalan gilasan rata. Selanjutnya, siapkan cetakan, aku pakai cetakan bentuk bunga. Jangan lupa cetakannya ditabur dulu dengan tepung terigu protein rendah, baru kita gunakan untuk mencetak adonan. Ini caranya sama seperti adonan yang pertama tadi, tinggal kita cetak aja, kemudian kita susun di atas loyang.
Untuk bentuk dan model cetakannya sendiri bisa disesuaikan aja dengan selera. Susun adonan di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper dan sedikit diberi jarak karena adonannya akan sedikit mengembang setelah dipanggang. Oles bagian permukaannya dengan campuran kuning telur yang ditambahkan dengan sedikit minyak. Dan untuk adonan Choco Kastengel ini, aku oles sebanyak 1 kali aja. Pastikan olesannya tipis tapi rata, dan selagi olesannya masih basah, langsung aja kita tambahkan topping coklat. Untuk toppingnya aku menggunakan 2 macam coklat koin yang berbeda. Yang pertama ini coklat koin yang ukurannya cukup besar, dan yang kedua adalah coklat koin yang ukurannya lebih kecil. Di sini aku belum tahu apakah coklat ini tahan terhadap panas atau tidak, dan nanti akan kita uji dulu ya. Setelah ditambahkan topping coklat, adonan ini udah siap untuk kita panggang. Pastikan sebelumnya oven sudah dipanaskan supaya suhunya stabil. Sama seperti adonan pertama tadi, kita gunakan loyang bawaan dari oven yang dibalik, kemudian letakkan di atasnya. Panggang dengan suhu sekitar 130-140 derajat Celcius, pakainya api atas bawah, dipanggangnya selama kurang lebih 30-35 menit. Dan setelah dipanggang, ternyata coklat yang ukurannya lebih kecil lebih tahan panas. Dan setelah matang, aromanya itu wangi banget, ada aroma coklat, keju, dan juga butter. Selanjutnya, adonan ketiga, aku bikin cheese garlic cookies. Adonan yang sudah kita bagi tadi, kita tambahkan dengan setengah sendok teh garlic powder. Kemudian tambahkan dengan kurang lebih 1 sendok makan daun parsley kering. Dan aku tambahkan juga dengan setengah sendok teh penyedap rasa. Aduk dengan tangan bersih sampai tercampur rata. Ini dipastikan pengadukannya nggak perlu terlalu lama ya teman-teman. Pastikan cukup rata aja. Nah, kalau udah cukup rata seperti ini, langkah selanjutnya ini bisa langsung kita bentuk. Adonan yang ketiga ini aromanya paling wangi karena ada penambahan si garlic powder. Kita padatkan adonannya dulu. Letakkan di alas plastik, samping kanan dan kirinya aku batasi dengan penggaris cookies supaya ketebalannya lebih rata, kemudian tutup dengan plastik kembali. Gilas perlahan sampai rata dan ketebalannya sama, dan kalau udah cukup rata, kita buka plastik penutupnya, dan selanjutnya ini udah siap untuk kita cetak. Aku menggunakan cetakan bentuk kotak yang bergelombang, lumuri cetakan dengan tepung terigu, cetak di atas adonan, dan kalau udah tercetak, kita ambil perlahan, dirapikan, kemudian kita susun di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Lakukan hal yang sama untuk adonan yang lainnya. Pertama, lumuri dulu cetakan dengan tepung terigu, kemudian kita cetak di atas adonan. Setelah tercetak, kita ambil perlahan, kemudian susun di atas loyang. Lakukan sampai adonan habis, dan untuk sisa adonannya jangan lupa bisa dikumpulkan dan dipadatkan kembali, kemudian digilas kembali, baru bisa dicetak. Untuk satu resep ini jadinya tuh banyak banget dan per masing-masing adonannya sendiri aja jadinya bisa 2-3 loyang. Untuk cheese garlic cookies ini kita oles sebanyak 2 kali, jadi setelah olesan pertama agak kering baru kita oles untuk olesan yang kedua. Sama seperti adonan kastengel tadi, untuk olesan keduanya aku oles per baris dulu, kemudian aku tambahkan topping keju cheddar parut. Dan aku tambahkan juga topping daun parsley kering. Setelah baris pertama ditambahkan topping, lakukan hal yang sama untuk baris kedua dan berikutnya. Panggang adonan, pastikan ovennya sudah dipanaskan sebelumnya ya. Letakkan di rak paling bawah dengan posisi loyang terbalik seperti ini. Untuk suhu pemanggangannya masih sama di suhu 130-140 derajat Celcius, pakainya api atas bawah selama kurang lebih 30-35 menitan atau sampai bagian permukaannya berwarna kecoklatan dan matang. Setelah matang, jujur ini aromanya wangi banget, perpaduan aroma garlic, ada aroma butternya juga, dan ada aroma keju. Dan setelah semua adonan dipanggang, biasanya aku masukkan ke dalam toples atau wadah. Dan di keesokan harinya aku susun kembali di atas loyang. Untuk penyusunannya sendiri nggak perlu diberi jarak ya, jadi berdempetan aja seperti ini nggak apa-apa. Nah, kenapa sih cookiesnya kita susun lagi di atas loyang? Karena cookies ini akan kita panggang untuk sekali lagi supaya teksturnya lebih renyah dan garingnya lebih tahan lama. Sebenarnya di pemanggangan pertama itu teksturnya udah cukup renyah, tapi karena aku pengen renyahnya ini tahan lama, jadi aku panggang untuk yang kedua kalinya. Di pemanggangan kedua ini, aku gunakan suhu kurang lebih 140 derajat Celcius, pakainya api atas bawah, dan dipanggangnya cukup 5-10 menitan aja. Dan setelah semua adonannya dipanggang untuk yang kedua kalinya, ini teksturnya akan jauh-jauh lebih renyah dan lebih tahan lama renyahnya.
Di sini ada nggak sih teman-teman yang nggak suka sama kastengel cookies? Dan tahu nggak dulu awalnya itu aku juga nggak suka teman-teman sama kastengel cookies. Tapi ternyata setelah aku bikin sendiri dan aku racik resepnya, itu rasanya tuh jauh lebih enak dan sama sekali nggak bikin enak. Percampuran antara keju edam, keju cheddar, dan keju parmesannya ini benar-benar harus takarannya pas ya teman-teman supaya nggak berlebihan dan nggak bikin kejunya ini jadi enak dan bikin malah jadi kurang enak. Kalau misalnya teman-teman mau bikin versi yang lebih ekonomis, gunakan aja keju cheddar, tapi tambahkan sedikit aja keju edam. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan full keju edam, menurutku rasanya itu jadi kurang enak dan malah tambah enak teman-teman. Karena keju edam sendiri itu rasanya udah cukup kuat, aromanya juga udah cukup kuat banget, jadi pas dimakan itu jadi enak. Ketiga cookies ini cocok banget ya dimasukkan ke dalam toples atau wadah tabung seperti ini. Ini aku pakai yang ukurannya sekitar 800 ml. Supaya lebih awet, jangan lupa disolatip menggunakan solatip cookies, kemudian tambahkan label stiker supaya lebih menarik. Boleh juga kalau misalnya mau ditambahkan silika gel khusus makanan supaya lebih awet. Simpan di wadah tertutup rapat dan kedap udara, simpannya di tempat yang sejuk, dan cookies ini bisa tahan kurang lebih 2 bulanan bahkan lebih. Nah gimana cara buatnya itu gampang banget ya. Kalau misalnya teman-teman agak keberatan bikin satu resep ini, teman-teman bisa bikin setengah resep aja. Untuk resepnya nanti aku sertakan di deskripsi, jadi teman-teman bisa bikin setengah resep atau bisa juga bikin satu resep. Jujur aku suka banget sama ketiga cookies ini karena setiap variannya memiliki rasa dan ciri khas yang berbeda-beda. Pertama, kita coba dulu yang kastengel original. Bentuknya unik, kematangannya merata, kejunya berwarna kecoklatan dan bagian dasarnya berwarna sedikit kecoklatan dan untuk kuning telurnya berwarna keemasan. Rasanya gurih, buttery, teksturnya renyah dan pas digigit ada sensasi keletus-keletus dari si kejunya. Saat kita belah, ini bisa dilihat dalamnya berongga, tanda kalau tekstur cookiesnya renyah dan pas dipencet ini sangat ngeprul. Selanjutnya kita coba Choco Kastengel. Ini bentuknya paling imut dan feminim. Bagian dasarnya berwarna sedikit kecoklatan, tanda kalau kematangannya udah pas. Untuk rasanya gurih, buttery, dan ada sensasi rasa coklat di atasnya yang bikin tambah nikmat dan balance. Teksturnya renyah garing, ada sensasi keletus-keletus dari keju, dan pas kena coklatnya ini langsung lumer dan meleleh. Pas coba dibelah, teksturnya juga sangat ngeprul dan garing. Nah, setelah tadi aku bikin dua jenis coklat ini, ternyata yang paling bagus adalah coklat yang ukurannya lebih kecil. Tapi keduanya memiliki rasa yang sama, dan karena aku pakai milk coklat, jadi rasanya tuh balance banget. Cookies ketiga adalah cheese garlic cookies. Cookies ini memiliki aroma yang sangat kuat dan khas. Dari ketiga cookies ini, cheese garlic cookies ini aromanya paling kuat dan paling wangi. Rasanya perpaduan gurih, aroma dan rasa garlicnya juga masih berasa, tapi nggak terlalu kuat. Memang sengaja ya teman-teman, garlic powdernya nggak terlalu banyak supaya nggak bikin terlalu enak. Teksturnya renyah, garing, dan sangat ngeprul. Dan pas digigit tentunya masih ada sensasi rasa keju dan kletus-kletus dari kejunya. Kalau ditanya dari ketiganya aku lebih suka yang mana, jujur aku lebih suka yang cheese garlic cookies. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya suka yang choco cookies karena perpaduan rasanya itu balance ya, ada rasa gurih dan ada rasa manisnya juga. Tapi buat yang suka cookies jadul, pastinya paling suka sama kastengel original karena perpaduan rasa gurih, buttery, dan kejunya ini benar-benar pas dan balance. Jujur aku suka banget sama resep ketiga varian cookies ini dan wajib banget teman-teman cobain di rumah karena resepnya sangat recommended, jadi cocok banget untuk ide jualan atau isi toples lebaran. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa aku sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.